Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Khairur Razikin dari Prodi Kimia kelas Kimia A. Saya di sini akan menerangkan nama-nama tumbuhan yang bermanfaat dan sebagai indikator untuk asam basa. Mungkin itu jika ada. Di sini yang pertama yaitu ada daun jambu biji atau nama latinnya yaitu Pisidium guava L. Daun jambu biji mengandung berbagai senyawa metabolit sekunder antara lain tanin, minyak atsiri, flavonoid, dan saponin. Senyawa-senyawa tersebut berpotensi sebagai antioksidan dan bahan pengawet alami. Menurut sebuah penelitian, mengungkapkan bahwa daun jambu biji adalah sumber yang kaya akan berbagai mikro dan makronutrien. Unsur tersebut dipercaya mampu meningkatkan kesehatan serta senyawa bioaktif. Manfaat dari daun jambu biji. 1. Yaitu mencegah diare. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Revista do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo, ekstrak daun jambu biji mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang menyebabkan diare. Dengan cara tambahkan daun dan akar jambu biji yang bersih ke dalam secangkir air mendidih. Saring airnya lalu minum saat perut kosong. Yang kedua yaitu menurunkan kolesterol. Di sini tidak ada isinya ya, langsung dengan caranya yaitu meminum air rebusan dari daun jambu biji tersebut. Yang ketiga yaitu mencegah diabetes. Daun jambu biji dapat mencegah diabetes dengan cara menghambat beberapa enzim yang mengubah karbohidrat dalam saluran pencemaran menjadi glukosa, sehingga memperlambat penyerapan sukrosa dan maltosa dalam darah dengan cara meminum air rebusan daun jambu biji. Yang keempat, mencegah kanker. Daun jambu biji dapat mencegah pertumbuhan sel kanker pada usus besar, prostat, dan epidermis, serta melanoma dan leukemia. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa lycopene memiliki peran penting dalam menurunkan potensi risiko kanker. Dengan cara membuatnya yaitu meminum ekstrak daun jambu biji. Mungkin dalam bentuk obat bisa. Yang kelima yaitu meningkatkan kesuburan. Daun jambu biji mengandung beberapa antioksidan alami. Menurut Nigerian Postgraduate Medical Journal, ekstrak daun jambu biji memiliki efek menetralkan racun gosipol. Racun tersebut menyebabkan gangguan reproduksi pria dan wanita. Dengan cara mengkonsumsinya yaitu mengkonsumsi ekstrak daun jambu biji. Selanjutnya yaitu ada buah sirsat. Buah sirsat lebih dikenal sebagai tanaman buah, namun seiring dengan penelitian terhadap tanaman sirsak, kini populer sebagai tanaman obat. Pohon sirsak tidak hanya daging buahnya yang bermanfaat, tetapi daun, akar, bahkan bijinya pun manfaat. Manfaatnya antara lain yaitu bisa mengobati kanker atau obat kanker.
Daun sirsat yang mudah didapat ternyata dapat membunuh sel-sel kanker berkat kandungan acetogenin yang terdapat di dalamnya. Acetogenin hanya membunuh sel kanker yang ada dalam tubuh, sedangkan sel normal tidak akan diserang dan akan tetap tumbuh. Yang kedua yaitu abad asam urat. Abad asam urat ditandai dengan suatu serangan tiba-tiba di daerah persendian yang disebabkan karena faktor pola makan, usia, dan kegemukan. Jus sirsa kaya akan kandungan vitamin C. Dalam kandungan jus sirsa berfungsi sebagai antioksidan dan memiliki kemampuan untuk menghambat produksi enzim satin oksidans. Oleh karena itu, jus sirsa dapat menghambat proses pembentukan asam urat dalam tubuh. Yang ketiga yaitu sebagai larvasida. Aedes aegypti merupakan faktor yang paling utama menyebabkan demam berdarah. Senyawa bioaktif yang terdapat pada biji sirsa adalah senyawa alkoid. Berdasarkan cara masuk dalam tubuh larva sehingga dapat mematikan jentik, yaitu sebagai racun perut dan racun pernapasan. Selain itu, senyawa alkolit yang terkandung pada biji sirsa adalah garam sehingga dapat mendegradasi membran sel untuk masuk ke dalam dan merusak sel dan juga dapat mengganggu sistem kerja syaraf larva dengan menghambat kerja enzim asetikolinesterase. Yang keempat yaitu obat diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit yang tergolong dalam penyakit sistem metabolik. Daun sirsa memiliki kandungan antara lain gigantretonin, linoleic acid, murisapentosi, fitosterol, mirisil alkohol, acetogenin, anohesonin, anonamurin, dan genetic acid. Kandungan flavonoid dalam daun sirsa berfungsi sebagai antidiabetik, antiinflamasi, dan antioksidan. Pengolahan daun sirsa sangatlah beragam. Bisa dikeringkan dan dibuat teh, dijadikan serbuk, kapsul, atau dalam keadaan masih segar, lalu direbus dan diminum sebanyak 1 gelas atau kurang lebihnya 250 ml. Yang kelima yaitu sebagai obat hipertensi. Hipertensi merupakan penyebab utama penyakit kardiovaskular dan stroke yang menyebabkan kematian dan kecacatan di dunia. Tujuan umum pengobatan hipertensi adalah untuk menurunkan mortalitas dan morbiditas yang berhubungan. Kandungan senyawa monotetrahidrofuran asteogenin seperti anomurisin A dan B, gigantetrosin A, anosin 10, murikatosin A dan B, anosanin, dan goniotalamisin yang terkandung dalam daun sirsa berperan dalam menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Caranya yaitu dengan meminum ekstrak daun sirsa.
Selanjutnya ada daun sukun dengan nama latin Artocarpus altilis. Untuk manfaat dari daun sukun. Yang pertama yaitu untuk meredakan nyeri sakit gigi. Sifat antiinflamasi dan antibakteri yang dimiliki daun sukun berguna untuk meredakan nyeri saat sakit gigi dan menjaga kesehatan mulut dengan cara merebus daunnya dan diambil air rebusannya untuk berkumur. Yang kedua, mengatasi kulit sensitif dengan cara mencampurkan daun sukun muda dengan minyak esensial dan dibalurkan ke kulit. Yang ketiga, mencegah gangguan fungsi liver. Daun sukun mengandung beberapa senyawa seperti polifenol, asam hidroksiat, tanin, quercetin, dan artoidosin yang berfungsi untuk mengobati penyakit kronis dengan cara mengkonsumsi daun sukun tersebut. Yang keempat yaitu melancarkan ASI. Orang-orang di Jawa Barat juga memberikan daun sukun muda sebagai lalapan bagi ibu yang baru melahirkan. Gunanya yaitu untuk membantu produksi ASI dengan cara meminum rebusan daun sukun biasanya 3 kali dalam sehari. Dan daun sukun bisa dijadikan indikator alami asam basa. Perubahan warna ekstrak pada larutan pH 1/13 pada larutan pH 1-3, ekstrak berwarna merah muda. Pada rentang pH tersebut terjadi penurunan intensitas warna sering meningkatnya pH. Pada larutan pH 4 terlihat adanya kombinasi warna merah dan hijau. Pada larutan pH 5-6, ekstrak etanol PDPM berwarna hijau pudar. Intensitas warna ekstrak pada larutan pH 6 lebih tinggi dibandingkan warna larutan pada larutan pH 5. Pada larutan pH 7-12, ekstrak etanol PDPM berwarna hijau lumut. Pada rentang pH ini, intensitas warna ekstrak meningkat seiring dengan kenaikan pH. Selanjutnya yaitu kencana ungu. Langsung saja, manfaat dari kencana ungu yaitu bisa mengatasi gatal pada kulit. Dengan cara cuci bersih bunga kencana ungu, lalu tumbuk hingga halus. Setelah itu balurkan pada area kulit yang terasa gatal. Yang kedua yaitu mencegah diabetes. Dengan mengambil 1 genggam daun kencana ungu, rebus bersama air secukupnya, saring dan minum secara teratur setiap pagi, diiringi dengan melakukan pola hidup sehat setelah sarapan pada sore hari. Yang ketiga yaitu mencegah hipertensi. Dengan cara gunakan kurang lebih 12 bunga segar dari kencana ungu untuk direbus bersama dengan 1 liter air. Setelah mendidih, saring dan minum air rebusan bunga tersebut pada pagi hari dan sore hari. Yang keempat yaitu menyembuhkan peradangan sistem pencernaan. Dengan cara jemur akar bunga kencana ungu di bawah terik matahari hingga benar-benar kering. Setelah kering, haluskan akar bunga, lalu rebus ke dalam air. Kemudian, minumlah ramuan ini dalam kondisi yang hangat. Yang kelima yaitu pendeteksi formalin dan boraks.
dengan cara siapkan terlebih dahulu peralatan yang dibutuhkan seperti ulekan, pipet tetes, wadah berongga kecil seperti palet cat air, selanjutnya sampel makanan, air putih, dan beberapa kuntum bunga kencana ungu. Caranya bunga diekstrak dan diteteskan pada masing-masing sampel makanan. Lalu, amati perubahan warna yang terjadi. Apabila makanan positif mengandung borak, maka warnanya akan berubah menjadi hijau karena pH borak sekitar 9-11. Sedangkan jika makanan positif mengandung formalin, maka warnanya akan berubah menjadi coklat kemerahan karena pH formalin sekitar 5-6. Sementara makanan yang bebas formalin dan borak akan tetap berwarna ungu seperti warna asli ekstrak bunga atau tidak mengalami perubahan warna. Perubahan warna yang terjadi sangat singkat, hanya beberapa menit saja. Ekstrak bunga Loelia ungu dapat digunakan sebagai indikator asam basa alami dengan menunjukkan perubahan warna pada trayek pH 1-2. Pada suasana asam, sedangkan pH 3-7 pada suasana asam sampai netral tidak menunjukkan perbedaan warna yang signifikan. Pada suasana basa, pH 8-9 menunjukkan perubahan warna yang signifikan menjadi hijau. Pada pH 10-12 tidak berbeda nyata, sedangkan pada suasana yang sangat basa, pH 13-14 berubah menjadi coklat dan kuning tua. Selanjutnya yaitu belimbing. Ada beragam manfaat buah belimbing untuk kesehatan tubuh, serta banyak khasiat yang bisa diambil dari buah ini. Selain lezat sebagai kudapan, manfaat belimbing juga dipakai sebagai pengobatan tradisional. Buah belimbing sangat kaya nutrisi. Setiap 91 gram belimbing mengandung serat 3 gram, protein 1 gram, vitamin C 52% dari kebutuhan harian, vitamin B5 4%, dan dari kebutuhan harian, lalu folat sebesar 3% dari kebutuhan harian, tembaga 6% dari kebutuhan harian, potasium sebesar 3% dari kebutuhan harian, dan magnesium sebesar 2% dari kebutuhan harian. Buah belimbing diketahui mengandung zat senyawa yang sangat baik, termasuk quercetin, asam galat, dan epikatekin. Senyawa ini memiliki sifat antioksidan yang kuat. Dalam sebuah uji coba pada tikus, senyawa dalam buah belimbing ini telah terbukti mengurangi resiko pembentukan hati dalam hati dan kolesterol. Terlebih lagi, beberapa bukti dari penelitian pada hewan menunjukkan bahwa gula dalam buah belimbing dapat mengurangi peradangan. Manfaat-manfaat pada buah belimbing. Satu, yaitu meningkatkan metabolisme tubuh. Belimbing mengandung sejumlah besar serat makanan, sehingga manfaat belimbing dapat meningkatkan metabolisme tubuh dengan mencegah kembung dan kram perut. Hal ini membantu mengatur pergerakan usus. Vitamin B dalam buah memastikan untuk mempertahankan tingkat enzim normal. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas kulit dan rambut. Kandungan vitamin C di dalamnya sangat penting untuk kesehatan kulit dan rambut. Vitamin C membantu dalam produksi kolagen yang dapat memberikan kilau sehat bagi kulit dan rambut. Yang ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat pentingnya dari vitamin C adalah kemampuannya untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Itu membuat buah belimbing ideal untuk dikonsumsi selama musim flu.
Sistem kekebalan yang lebih kuat dapat membantu melawan infeksi dalam tubuh. Yang keempat, mampu dan membantu menurunkan berat badan. Manfaat buah belimbing dapat membantu untuk menurunkan berat badan sebab buah ini kaya serat dan dapat meningkatkan rasa kenyang. Yang kelima yaitu mengurangi peradangan. Buah belimbing kaya antioksidan sehingga membantu mengurangi peradangan. Kandungan antioksidan juga membuat manfaat buah belimbing dapat membantu menangkal radikal bebas berbahaya. Vitamin C juga mengandung sifat antiinflamasi untuk membantu mengurangi pembekakan. Ini untuk referensi-referensi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan atau saya jelaskan terkait manfaat-manfaat tanaman dan yang itu bisa membuat menjadi indikator asam basa. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan banyak salah, mungkin saya bisa minta maaf karena kita sama-sama belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.